Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-75 Operasi Janji Sejati 4 pada Senin 23 Maret 2026. Operasi ini menargetkan posisi Israel dan Amerika Serikat di kawasan. Sasaran meliputi lokasi penempatan baru, tempat persembunyian pasukan Israel, serta pangkalan udara Pangeran Sultan di Al-Qarj. Rekaman yang dirilis memperlihatkan proses persiapan hingga peluncuran rudal dan drone. Terlihat juga tulisan pada beberapa senjata, termasuk sindiran terhadap jet tempur F-35. Namun, waktu dan lokasi rekaman tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Operasi ini didedikasikan untuk tokoh-tokoh senior yang telah meninggal, di antaranya juru bicara Ali Muhammad Naini dan Menteri Intelijen Khojatul Islam Khatib. از نسل سلمانیم و سربازان ایرانی اسم سلیمانی همه مردان میدانی قطعا تماشایی شود فردای پیروزی در مسجد الاقصی نماز جمعه میخوانیم یا زهرا. Israel kembali meluncurkan serangan ke Yerusalem dan Israel Tengah pada Senin 23 Maret, sementara anggota parlemen Israel di Knesset sedang melakukan rapat. Serangan rudal Iran membuat anggota parlemen meninggalkan auditorium dan bergegas berlindung. Parlemen Israel sedang rapat membahas rancangan undang-undang, namun parlemen Israel langsung menghentikan sementara sidang larut malam karena adanya serangan rudal Iran. Hal itu disampaikan melalui keterangan resmi juru bicara Knesset. Penangguhan rapat dilakukan karena ada peringatan dari Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel dilaporkan ada potensi ancaman serangan dari Iran. Situasi itu membuat para anggota parlemen ketakutan dan menghentikan aktivitasnya. Mereka bergegas menuju tempat perlindungan dan mengikuti prosedur keselamatan. Meski terdengar ledakan, namun rudal Iran tidak sampai mengakibatkan kerusakan signifikan di Yerusalem. Militer Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone bunuh diri Aras-2 pada Minggu 22 Maret 2026. Serangan ini disebut menargetkan lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian milik Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Iran memperlihatkan beberapa drone yang diluncurkan dari lokasi yang tidak disebutkan. Namun, waktu dan lokasi pasti dari rekaman tersebut belum bisa dipastikan secara independen. Dalam pernyataannya, Iran menyebut serangan dilakukan di dua titik. Target pertama adalah fasilitas Israel Aerospace Industry di dekat pangkalan udara Ben Gurion. Target kedua adalah lokasi pesawat pengintai Amerika Serikat di pangkalan udara Pangeran Sultan. Sampai saat ini, pihak militer Israel dan Komando Pusat Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut. Iran meluncurkan serangan menargetkan kota Dimona dan Arad, wilayah selatan Israel. Dimona diketahui sebagai lokasi fasilitas nuklir utama negara tersebut. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara telah diaktifkan, namun beberapa rudal gagal dicegat dan menghantam target. Tugas pemadam kebakaran menyebut 2 rudal balistik menghantam langsung dengan hulu ledak besar. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan sedikitnya 180 orang terluka akibat serangan rudal Iran. Di Arad, sebanyak 116 orang dilaporkan terluka, termasuk 7 orang dalam kondisi serius. Kerusakan parah juga terlihat di pusat kota. Sementara di Dimona, 64 orang terluka dengan 1 korban dalam kondisi serius. Beberapa korban mengalami luka akibat pecahan peluru setelah bangunan tempat tinggal hancur. Televisi pemerintah Iran menyebut serangan ini sebagai balasan. Sebelumnya,
fasilitas nuklir Natanz di Iran dilaporkan diserang pada hari yang sama. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut malam itu sebagai situasi yang sulit. Ia juga menegaskan Israel akan terus melakukan serangan balasan terhadap Iran. Pada Senin 23 Maret 2026, Rusia dan Tiongkok menyerukan penghentian konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Langkah ini dinilai penting untuk meredakan krisis di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Rusia meminta Amerika Serikat dan Israel menghentikan eskalasi. Moskow juga menegaskan masih menjalin komunikasi dengan Iran. Sementara itu, Tiongkok mendesak semua pihak menghentikan operasi militer. Beijing meminta konflik diselesaikan melalui jalur perundingan. Mereka memperingatkan konflik yang terus meluas bisa memicu kekerasan berkepanjangan di kawasan. Diketahui situasi di Selat Hormuz kini dilaporkan terganggu. Jalur pelayaran menjadi tidak aman akibat meningkatnya ketegangan. Kondisi ini berdampak pada ekspor minyak dan gas dari negara-negara Teluk sehingga harga minyak dunia pun ikut melonjak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang fasilitas energi Iran jika Teheran tidak membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Menanggapi hal tersebut, Iran memberikan peringatan keras. Teheran mengancam akan menyerang fasilitas milik Amerika Serikat dan Israel di kawasan jika diserang. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-75 operasi Janji Sejati 4 pada Senin 23 Maret 2026. Operasi ini menargetkan posisi Israel dan Amerika Serikat di kawasan. Sasaran meliputi lokasi penempatan baru, tempat persembunyian pasukan Israel, serta pangkalan udara Pangeran Sultan di Al-Quds. Rekaman yang dirilis memperlihatkan proses persiapan hingga peluncuran rudal dan drone. Terlihat juga tulisan pada beberapa senjata termasuk sindiran terhadap jet tempur F-35. Namun waktu dan lokasi rekaman tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Operasi ini didedikasikan untuk tokoh-tokoh senior yang telah meninggal, di antaranya juru bicara Ali Muhammad Naini dan Menteri Intelijen Hojatul Islam Khatib.